Shalom, para pelayan khusus yang dikasih Tuhan Yesus, yang terpilih dan akan menjabat di tahun pelayanan 2023 hingga 2025. Hari ini kita akan belajar tentang spiritualitas seorang pemimpin. Mari sebelum kita akan belajar dan membahas akan bagian atau topik ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur di antara begitu banyak orang, di antara jemaat kami, Engkau memilih kami 41 orang majelis atau pelayan khusus yang Tuhan boleh berikan kesempatan untuk Tuhan boleh pakai melayani di setiap bidang-bidang yang sudah dipercayakan kepada mereka. Hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini kembali boleh mengingatkan kami, mengevaluasi kami, bahkan boleh mendorong kami untuk makin mengenal Tuhan yang kami layani. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita akan membaca, saya undang kita untuk boleh melihat satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat ketiga hingga ayat kelima saja. Berbunyi demikian, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para pelayan khusus yang Tuhan boleh percayakan untuk kita boleh melayani. Hari ini kita berbicara tentang kerohanian seorang pemimpin. Maka ketika kita bicara tentang kerohanian seorang pemimpin, atau boleh katakan juga sebenarnya kerohanian setiap anak-anak Tuhan, maka hal yang paling mendasar dan perlu menjadi perhatian dari setiap kita sebagai seorang majelis, seorang pemimpin, yaitu bukan pada kalimat bagaimana saya bisa menjadi lebih rohani, bagaimana saya boleh menjadi orang yang lebih saleh, lebih bertumbuh, lebih baik dalam pelayanan kita. Bukan. Kita bukan bertanya bagaimana cara-cara untuk kita bisa menuju kepada kerohanian yang lebih baik, kerohanian yang memberkati setiap kita. Apa langkah-langkah yang harus kita capai untuk menuju ke sana? Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hal itu? Bukan itu. Sebab berbicara tentang bagaimana itu membahas tentang yang pertama, yaitu teknik atau metode apa yang akan kita gunakan untuk supaya kita menjadi lebih rohani. Kalau kita bicara tentang bagaimana, maka kita akan bicara tentang program, kebiasaan-kebiasaan, kegiatan-kegiatan yang akan kita susun. Dan maaf, lama-lama itu akan menjadi sebuah culture, sebuah budaya yang kemudian kita merasa sayang kalau suatu hari kemudian itu ditiadakan, diganti dengan yang lain, sehingga kemudian kita berkata itu memberkati kita kok, kita sudah bertumbuh, kenapa diganti, dan sebagainya. Lalu kita menjadi berdebat bukan pada esensinya, tetapi kepada hal-hal yang di permukaan saja, metode, bahan, dan sebagainya. Akhirnya kalau kita bicara pada bagaimana untuk kita bisa meraih hal-hal seperti itu, maka kita akan kemudian menjadi sesuatu yang tidak kemudian membawa kita lebih bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bicara tentang bagaimana, akhirnya apa yang kita akan pikirkan adalah berapa orang yang akan mengikuti supaya kemudian setiap orang boleh bertumbuh. Bahan apa yang akan digunakan?
Acaranya bagaimana? Model yang mana yang akan kita gunakan? Apa untung dan ruginya memakai bahan itu, metode itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kerohanian seorang pemimpin, spiritualitas seorang pemimpin, maka kita bukan bertanya pada bagaimana supaya kita bertumbuh, tetapi lebih condong saya mendorong kita untuk berpikir, mengapa saya harus menjadi orang yang rohani? Mengapa saya harus menjadi orang yang lebih mengenal dan takut akan Tuhan? Itulah yang esensi. Hal yang paling esensi dari seluruh pertumbuhan rohani setiap kita adalah bagaimana kita mengerti mengapa saya harus di posisi seperti itu. Mengapa saya harus menuju ke situ. Memang kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, dalam Yohanes pasal 5 ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak bertumbuh. Saudara dikasih Tuhan Yesus, memang kalau kita melihat ayat yang keempat, itu bicara how to, bagaimana kita menuju ke hidup yang rohani. Katakan, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan bisa bertumbuh. Tetapi kalau kita melihat ayat yang kedua tadi, kita disadarkan dan diingatkan bahwa mengapa kita harus bertumbuh, yaitu supaya kita hidup menjadi sebuah hidup yang berdampak bagi orang lain, yaitu apa yang disebut dengan berbuah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, celakalah kalau kita sebagai seorang majelis pemimpin rohani yang setiap hari, boleh katakan kalau ditugaskan dalam pelayanan-pelayanan kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani, lalu kita tidak seperti yang diinginkan oleh sang empunya pelayanan. Ironi bukan? Kita hidup di dalam sebuah yang namanya bidang kerohanian, tetapi esensinya kita tidak mengenali. Kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sang empunya pelayanan itu. Tujuan kita bertumbuh, tujuan kita menjadi lebih baik, lebih saleh, lebih menjadi berkat bagi banyak orang, lebih rohani. Semuanya bukan untuk diriku, bukan untuk aku, tetapi melalui hidup kita yang sudah bertumbuh, melalui kehidupan yang kita makin hari makin takut akan Tuhan, orang lain merasakan karya Tuhan dalam hidup kita yang boleh mengubah hidup kita, mengubah karakter kita. Sehingga kalau saya bisa berkarya, saya bisa melayani, orang lain diberkati oleh pelayanan saya, biarlah karya itu bisa dirasakan oleh orang lain, dinikmati orang lain, dan akhirnya orang lain tahu bahwa semuanya oleh karena Tuhan yang sudah mengubah hidupku, yang sudah mentransformasi hidup saya. Jadi akhirnya kita disadarkan bahwa mengapa kita harus bertumbuh, mengapa kita harus lebih rohani, yaitu supaya kita diberkati untuk kemudian memberkati orang lain. Saudara, ayat ketiga katakan demikian, kamu memang sudah bersih. Saudara, kata kamu ini ditujukan kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang yang sudah mengerti sang pemilik daripada pelayanan itu, sang pemilik daripada hidup kita. Dikatakan kamu itu bukan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, kamu ini bukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kamu itu adalah kita yang adalah milik daripada Tuhan. Sadarkah engkau ketika engkau melayani Tuhan, engkau bukan milik pelayanan itu, engkau milik Tuhan yang sedang melayani satu bidang pelayanan, satu kondisi pelayanan. Jadi kalau kita ini adalah milik Tuhan, kalau engkau dan saya adalah milik Tuhan, maka Dia akan menata hidup kita, menata pohon anggur itu, menata buah itu, supaya apa? Hidup kita makin hari
makin berdampak. Hidup kita makin hari makin berbuah. Maka untuk menata pohon anggur itu, Allah sebagai penata pohon anggur itu akan melakukan segala cara. Itu artinya segala hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita, firman Tuhan katakan akan dipangkas. Bagi cabang yang dilihat oleh si pemilik anggur itu dirasakan tidak bisa menghasilkan buah, firman Tuhan katakan dalam ayat 3 akan dibersihkan. Saudara, enak? Tentu tidak. Saudara, ketika kita bicara tentang pelayanan sebagai seorang pemimpin rohani, bukan sesuatu yang nyaman, tidak. Kita akan terus bergesekan dengan banyak orang, kita akan terus dipoles oleh Tuhan, supaya hidup kita yang dilihatnya oleh orang lain dengan bentuk pelayanan kita, karakter kita, cara pikir kita, apakah itu menjadi berkat. Ada beberapa hal yang harus dipotong, yang kemudian harus ditekuk mungkin. Pucuknya itu yang mungkin kadang-kala yang tidak menghasilkan sesuatu, kemudian akan dipotongnya. Saudara, ini berbicara hal-hal yang berarti sesuatu yang tidak mudah yang akan kita hadapi. Mungkin kita akan berpikir kita lagi melakukan pekerjaan yang nampaknya akan menghasilkan sesuatu. Kenapa pada satu titik akhir Tuhan tidak memberikan kelancaran? Kok tiba-tiba saya dalam hidup saya tidak diprospek mungkin? Kenapa pelayanan ini tidak di-ACC oleh pimpinan? Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kalau ada sesuatu yang di mata Tuhan, bukan di mata kita, kalau di mata Tuhan itu tidak menghasilkan, maka Tuhan akan potong, Tuhan akan bersihkan dengan berbagai cara yang Tuhan ingin kerjakan supaya hidup kita lebih berbuah. Sedangkan ranting yang nampaknya di mata kita tidak berguna, bisa jadi itu malah berguna. Perlu ditekuk. Kalau kita melihat dalam sebuah tafsir, katakan ditekuk ke belakang, alias ditaruh di tempat-tempat yang mungkin kita merasa, Tuhan, tempatku seharusnya tidak di situ. Kenapa passion saya tidak sesuai dengan apa yang saya rindukan, dan saya mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Saudara, mungkin kita akan menghadapi kasus-kasus atau kondisi yang seperti itu. Belum tentu di mata kita yang tidak berguna, ternyata kita tahu itu kemudian berguna. Saudara, seringkali dalam pergumulan-pergumulan kita rasa ada hal-hal yang mungkin tidak sek di hati kita. Kerasa ini pelayanan kok tidak nyaman. Tapi Tuhan akan tempatkan kita di posisi ranting lain agar kita kemudian berbuah. Mungkin kita merasa bahwa seharusnya kita di sana, tapi ternyata Tuhan nggak tempatkan, Tuhan tempatkan di tempat lain, dan orang lain ditempatkan di tempat lain. Kita mengisi posisi yang mungkin kita merasa orang itu yang tepat di situ, tetapi ternyata kita. Supaya apa? Agar dia berbuah, kita pun juga berbuah. Jadi kita diingatkan bahwa ranting tidak memiliki kuasa, tidak memiliki sebuah power, sebuah kehidupan ketika dia lepas daripada pokok, daripada anggur itu. Itu artinya orang yang hidup tanpa takut akan Tuhan, hidup yang terhubung dengan Tuhan, hidup yang terus bergantung kepada Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Seorang orang yang hidup tanpa iman, berjalan sendiri, memang dia ada, dia mungkin hidup, tetapi bukan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dia. Dan pastinya orang-orang yang keluar daripada pokok itu tidak tercangkok dan tinggal di dalam Kristus, maka dia akan kehilangan tujuan yang sebenarnya dari keberadaannya, kehilangan esensi dan nilai apa yang disebut sebagai sebuah pelayanan. Dia tidak mengerti esensi pelayanan. Dia tidak mengerti apa-apa itu artinya nilai sebuah pelayanan. Contoh kasus, kita melihat Sakius. Sakius itu kaya raya, hidup memang
punya kedudukan, segala apapun yang dia inginkan dia bisa dapatkan. Tetapi hidupnya tidak punya nilai, hidupnya tidak ada arti. Pada satu titik dia merasakan apa yang disebut kekosongan, dan bersyukur di dalam kekosongan itu dia sadar bahwa dia harus menyelesaikan masalah dia, dan bersyukur dia bisa mencari Yesus. Dia sadar di Yesuslah, tinggal dalam Yesus, bersama Yesus, itulah hidupnya baru berarti. Hidupnya baru memberi sesuatu yang dampak bagi orang lain. Saudara, bukan hanya Sakius. Kalau kita melihat anak yang bungsu, ketika dia keluar dari rumah bapaknya, dia tercampakkan. Awalnya dia merasa bahwa wah, dengan kekayaan dia bisa berpesta pora, menikmati segala apa yang menjadi keinginan dia. Dia sudah berpikir akan merencanakan ini dan itu, dia akan mendapatkan ini dan itu. Tetapi waktu menjadi penguji yang paling setia, bahwa pada satu titik engkau akan merasakan bahwa engkau tidak bernilai. Setelah kemudian dalam Lukas pasal 15 ayat 6 katakan apa? Dia kepingin makan makanan sisa dari ampas babi, tetapi tidak mendapatkan. Saudara bayangkan, saudara, dunia dengan segala kemewahannya, seolah-olah dalam pola pikir kita dan pola pikir dunia, dunia akan menawarkan apa yang kau inginkan. Dunia menyediakan semuanya. Tetapi sesungguhnya tidak. Dunia tidak pernah memberi kepada engkau. Dunia hanya meminta, menuntut engkau. Bapalah, Yesuslah, Roh Kuduslah yang selalu memberikan kepada engkau. Saudara, anak bungsu itu pada satu titik disadarkan bahwa segala yang dia rasakan dunia ini adalah segalanya. Dunia ini memberikan semuanya. Tetapi dunia yang dia pikir itu adalah surga, ternyata menjadi neraka dalam hidup dia. Bersyukur seperti Sakius, pada satu titik dia sadar. Tapi bukan dia hanya sadar, dia bangkit. Dikatakan kemudian dia pergi, dan dia merasa bahwa pegawai-pegawai ayahnya lebih baik daripada hidup dia. Itu artinya apa? Engkau di luar Bapa, engkau di luar pokok anggur itu, engkau bukan siapa-siapa. Engkau tidak bisa berbuat sesuatu. Akhirnya kita disadarkan bahwa sebenarnya di dalam Tuhan Yesuslah kita punya nilai. Soalnya di dalam Yesuslah hidupmu boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Yesuslah hidupmu baru bisa berdampak. Sesungguhnya dampak itu kepada orang-orang yang engkau layani. Akhirnya dari spiritualitas seorang pemimpin, yaitu adakah kita memiliki cara pikir yang baru? Saudara, bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita mengalami yang disebut reformasi dari mindset kita, cara pandang kita, paradigma kita? Ketika kita menghadapi sebuah pelayanan yang tidak mudah, apakah kita kemudian meninggalkan pelayanan itu? Ataukah kemudian kita berkeluh kesah? Ataukah kita berpikir, Tuhan, aku milikmu, pelayanan ini juga milikmu. Kalau kita menghadapi kesulitan, aku mau cari engkau, berdoa, memohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan boleh buka jalan. Dan bagaimana kita memikirkan pelayanan tidak mudah ini, semuanya hanya demi kemuliaan Tuhan. Saudara, berbicara tentang kerohanian seorang pemimpin adalah bicara tentang bukan hanya sekedar mengapa saya ada di sini, mengapa saya memerlukan ini, kenapa Yesus adalah segalanya bagi saya, tetapi juga berbicara tentang apakah Kristus yang sudah mengubah hidup kita juga mengubah cara pikir kita, cara melihat dan memandang, seperti Tuhan memandang orang-orang yang kita layani. Itu artinya, jikalau
Yesus itu ada di dalam dirimu dan diriku, apakah kita mau terus tinggal? Saudara, kata tinggal itu berarti terus menerus, bukan satu pelayanan. Ketika kita jadi majelis, kita baru memikirkan kerohanian kita. Nanti kalau kita sudah nggak jadi majelis, oh berarti sudah, kita bisa hidup enak-enakan, bisa hidup sembarangan. Tidak. Tinggal itu artinya seterusnya. Ketika bicara bahwa Yesus tinggal dalam saya, di dalam dirimu, dan kita tinggal di dalam Yesus, apakah kita selalu mau berusaha? Apakah kita rindu Tuhan kita undang setiap hari untuk membantu kita supaya makin hari kita makin bertumbuh? Seperti dikatakan oleh Matius pasal 5, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa yang sempurna adanya. Kalau Yesus ada dalam dirimu, apa kau mau berjuang, bertarung, fight menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mudah, sehingga kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam pelayanan Tuhan percayakan selama 3 tahun ke depan. Ketika Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita, siapa yang melayani di dalam bidang pelayanan kita? Apakah semua karena aku? Bukan sesungguhnya. Ingat, ketika kita bicara bahwa Dia tinggal di dalam aku, itu bicara tentang bahwa ada Tuhan di setiap rencana-rencana yang engkau akan lakukan dalam hidupmu. Sehingga ketika kita menyelesaikan masa pelayanan kita, Tuhan kemudian berkata, well done. Sesuatu yang luar biasa yang kita tunggu dalam setiap jenjang pelayanan kita. Bahkan ketika Tuhan panggil kita menghadap Dia untuk kemudian meninggalkan dunia selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bicara tentang aku tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam aku, apakah kita merasa bahwa di dalam Yesus kita sudah dipuaskan? Saudara, pelayanan bukan tempat untuk engkau mendapatkan prestasi, bukan. Ketika engkau melayani, engkau sedang tidak mencari pemenuhan diri. Di dalam hatimu yang ada celah, ada kekosongan, ingin dapat pujian, dapat nilai, dapat poin, bukan. Saudara, ketika kita merasa bahwa Dia cukup memuaskan hidup kita, maka kita tidak perlu mencari kepuasan diri dari pelayanan yang akan kita emban selama 3 tahun ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang kerohanian seorang pemimpin, maka tentu acuan kita adalah Kristus Yesus. Sehingga ketika kita sadar bahwa acuan kita adalah Yesus Kristus, maka kita sadar kita terus meniru, terus melihat Tuhan. Seperti katakan oleh Rasul Paulus, lihatlah aku, teladanilah aku seperti aku juga meneladani Kristus. Itu artinya bahwa ada sebuah tanggung jawab yang tidak mudah. Ketika jemaat melihat kita, apakah ada Kristus yang ada dalam diri kita, di mana kita melihat Dia menjadi teladan kita, fokus kita, sehingga hidup kita betul-betul mencerminkan Kristus. Saya hari ini lebih menekankan mengapa kita perlu mencangkok karakter Kristus. Ini tentang bukannya sekedar kerohanian belaka, lebih daripada itu. Bukan apa yang sudah engkau kerjakan. Saudara, berbicara kerohanian bukan tentang apa yang sudah engkau lakukan. Berapa karya-karya atau proyek-proyek dalam pelayananmu yang sudah goal, berhasil, dan semua orang beri aplaus kepada kita? Bukan. Tetapi berbicara kerohanian adalah bicara seberapa besar hati penundukanmu itu kepada Tuhan, penyerahanmu secara total kepada Yesus Kristus. Berapa orang yang masih kadangkala ketika kita memiliki kedudukan, pengalaman, kemampuan kita, mungkin materi yang kita miliki,
itu kemudian menjadi pertimbangan yang paling besar daripada apa kata Tuhan dalam hidup kita. Saudara, menjadi seorang pemimpin rohani, menjadi seorang pemimpin yang mau dimuridkan setiap hari oleh Tuhan, setiap hari, itu kata tinggal. Saudara, dari ayat keempat kita diajarkan ketika katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat ini memberikan kita pemahaman tentang tiada artinya kerohanianmu. Sesaleh apapun dirimu, tidak ada apa-apanya ketika engkau lakukan itu di luar Yesus. Saudara, banyak orang rohani lebih baik daripada kita. Ada orang yang lebih saleh, ada orang yang lebih baik daripada kita. Tidak pernah marah, tidak pernah berkata-kata kotor, tidak pernah memikirkan hal-hal yang kotor. Tetapi apa gunanya di luar Kristus? Saudara, Matius 7 itu menegaskan kepada kita dalam ayat 20-23. Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat-mujizat, bernubuat. Orang yang hebat secara kategori rohani, dia sudah bisa mengusir setan, dia bisa bernubuat, melakukan mujizat. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku nggak kenal engkau, pergilah engkau pembuat kejahatan. Artinya dia melakukan semuanya itu untuk apa? Si aku ini. Saudara, kalau engkau puas di dalam Kristus, engkau tidak akan pernah mencari nama di dalam pelayanan demi pelayananmu, lalu kemudian mengatasnamakan hal yang rohani, membungkus ego kita itu dengan hal yang rohani, dan seolah-olah kita melakukan untuk Tuhan. Sungguh mengenaskan kalau satu hari Tuhan berkata, aku nggak kenal engkau. Apa yang kau kerjakan untuk dirimu kok, bukan untuk aku. Surah ayat 21 katakan, pergilah kamu pembuat kejahatan. Sungguh sebuah ironi kalau kita melayani di dalam bidang rohani tapi kita tidak rohani, karena kita tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan kehendakku, kemampuanku, pengalamanku, kekuatanku, relasiku dengan pejabat dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ujung daripada kerohanian setiap kita, perjuangan kita, mengapa kita harus berjuang, mengapa kita harus saat teduh bersama, mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari, ujungnya adalah kita makin kenal kehendak Tuhan, Sang Pemilik pelayanan itu. Makin kita mengenal kehendak Tuhan, mengenal kehendak Bapa, maka bukankah buah itu tinggal tunggu waktu, bukan? Bukan hanya kita yang memetik, orang lain yang merasakan. Itu yang lebih penting. Sehingga seorang pemimpin yang rohani adalah seorang pemimpin yang memiliki arah yang jelas. Kemana kita akan pergi? Apa yang akan dikerjakan dia? Dan kapan dia harus berhenti dalam pekerjaan pelayanan dia? Saudara, suatu hari Matthew Henry, seorang penafsir dan pengkhotbah yang luar biasa di Inggris, yang hidup di abad 17-18 dengan hidup yang sangat sederhana, seorang yang setia mengajar dan menafsirkan bagian firman Tuhan, dan kemudian menuliskan dan berkhotbah. Suatu kali dalam masa muda dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik sekali, dan kemudian mereka berdua itu saling jatuh cinta. Nama pacarnya yaitu Catherine. Si Catherine ini kemudian menyampaikan apa yang menjadi isi hati dia dan rencana mereka berdua, dan meminta izin restu dari ayahnya untuk melanjutkan kepada jenjang yang lebih serius. Apa yang dikatakan ayahnya kepada si anaknya perempuan ini ketika Catherine ini berpacaran dan membina hubungan yang khusus dengan Matthew Henry? Ayahnya berkata demikian, seorang bangsawan, anakku, pria itu yaitu Matthew Henry tidak punya latar belakang, bukan keluarga bangsawan.
Kau tidak tahu dari mana dia datang. Kau tidak tahu dari mana dia datang. Ketika ayahnya memberikan respon seperti itu, Catherine hanya berkata demikian kepada papanya. Tetapi Pak, walaupun dia tidak tahu dari latar belakang keluarga seperti apa, bukan keluarga bangsawan, tetapi aku dalam perjalanan perkenalan aku dengan Matthew Henry, aku tahu kemana dia akan membawa diriku pergi. Itu cukup bagiku. Oleh sebab itu, aku ingin tetap pergi bersamanya, kata Catherine dengan mantap. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang yang rohani adalah seorang yang tahu kapan dia harus pergi, kapan dia harus berhenti duduk mendengar suara Tuhan, kapan dia berkarya, dan kapan dia harus diam menunggu karya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagian besar dari kita ingin memiliki pekerjaan yang baik, pelayanan yang kemudian bisa berhasil dan memberkati orang lain, bisa produktif, dapat menghidupi kehidupan itu sendiri, yaitu kehidupan pelayanan itu sendiri, bahkan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Namun, sudahkah itu menjadi terbaik juga di mata Tuhan? Biarlah Tuhan terus memberkati hidup kita menjadi hidup yang bukan hanya sekedar orang yang rohani, tetapi apakah hidup kita kemudian makin hari makin mengenal Kristus, makin sadar siapa Kristus dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbeda, etos kita berbeda, cara kita melihat sebuah pelayanan berbeda, melihat sebuah kondisi berbeda. Dan itu tidak akan terjadi ketika kita tidak mau menyediakan waktu untuk tinggal setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya doakan Tuhan Yesus terus memberkati kita. Kita boleh bergandengan tangan untuk boleh terus dipimpin, makin hari makin bertumbuh. Bukannya sekedar makin baik, tetapi kebaikan kita, buah kita itu apakah dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pimpin sertai akan setiap 41 majelis yang ada. Mereka boleh bergandengan tangan, mereka boleh bersama-sama, boleh berharap Tuhan hadir di dalam semua pelayanan demi pelayanan yang Tuhan kerjakan, secara khusus di masa kemajelisan yang Tuhan percayakan kepada mereka, bersama-sama dengan kami tim hamba Tuhan. Dan kami lakukan semuanya supaya jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami menjadi jemaat yang boleh merasakan akan apa yang kami lakukan, sehingga ketika jemaat bertumbuh, jemaat juga boleh disadarkan untuk berbuah menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Dialah di masa-masa retreat ini banyak hal mereka boleh mendapatkan vitamin rohani yang membangkitkan hidup mereka, motivasi pelayanan mereka, arah pelayanan mereka makin jelas. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selesai ini kita akan masuk dalam kelompok-kelompok, dan ada beberapa pertanyaan untuk kita boleh sharingkan, diskusikan, untuk kita boleh brainstorming dan makin tajam untuk melihat sebuah kebutuhan dalam hidup rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat retreat.